sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadiratnya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga kita umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kita sudah masuk pada awal-awal bulan Sya'ban yang berarti bulan suci Ramadan tinggal hitungan hari saja, kurang lebih 29 atau 28 hari lagi. Kita akan memasuki bulan yang sangat mulia, bulan suci Ramadan. Dan tema kita adalah membahas untuk sejarah ayat-ayat puasa Ramadan. Para jamaah yang dirahmati Allah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di Mekah selama 13 tahun, ini sama sekali belum ada kewajiban puasa Ramadan. Ya, sholat pun belum ada itu di Mekah kecuali setelah beliau Isra dan Mi'raj. Ya, kurang lebih 10-11 tahun belum ada sholat 5 waktu. Apalagi puasa Ramadan. Ya. Dan kemudian beliau hijrah ke Madinah. Di Madinah pun tahun pertama Hijriyah itu belum ada juga kewajiban puasa Ramadan. Kan Rasulullah berdakwah akan risalah Islam ini di Mekah selama 13 tahun. Sedangkan di Madinah 10 tahun. Itu tahun pertama juga belum ada puasa Ramadan. Ya. Puasa-puasa sunnah apalagi, Ramadan saja yang wajib belum ada. Nah, puasa Ramadan baru mulai masuk tahun kedua. Barulah turun ayat-ayat puasa Ramadan yang hanya berjumlah 183, 184, 185, 186, 187 Al-Baqarah. Cuma 5 ayat itu. Jadi ayat-ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini diturunkan oleh Allah tahun kedua Hijriyah. Bulannya bulan Sya'ban. Ya, keterangan itu ada dalam kitabnya Syekh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Munir beliau yang cukup panjang tafsirnya. Serta kalau ulama terdahulunya ya Imam Nawawi, ayat ini diturunkan tahun kedua Hijriyah di bulan Sya'ban. Jadi kita mau bahas sejarahnya ini. Karena ada perkara-perkara yang agak unik juga ya. Hadirin, dari Al-Quran 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat menurut versi terjemahan Quran Kementerian Agama Republik Indonesia. Ada 1.027.000 huruf Al-Quran, maka ayat-ayat puasa itu hanya 5 ayat saja. Enggak banyak itu, enggak ada dalam Ali Imran, tidak ada dalam An-Nisa, tidak ada dalam Al-Maidah atau ayat-ayat kesananya, tidak ada. Yang ada cuma dalam Al-Baqarah dari 183 sampai 187. Ya. Nah, hadirin, ketika Rasulullah sudah berada di Madinah, tahun kedua itu baru mulai puasa dengan diturunkan Al-Baqarah 183. Ya. Dan tahun kedua ini memang banyak sekali sejarah Allah buat. Allah turunkan syariat-syariat seperti puasa Ramadan, puasa-puasa sunnah juga dimulainya tahun kedua, pindah kiblat ya pada Al-Baqarah 144, qad nara taqalluba wajhik fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Pindah kiblat
Al-Baqarah 144, itu pun di tahun kedua Hijriah. Jadi Rasulullah tadinya sholat itu di Madinah Pak, menghadapnya ke Palestina selama 17 sampai 16 sampai 17 bulan. Bayangin. Kalau kita Palestina mana Pak posisinya ini? Kalau sana kan Makkah, kalau Palestina kemana? Ada yang tahu Pak? Mungkin ke sana kali ya. Karena ini Mekah, Palestina agak ke sana dikit gitu. Sebelah kanan kita. Kalau ke sananya kan makin ke Yaman, makin ke... Nah hadirin, jadi selama 16 bulan, 17 bulan, Rasulullah sholatnya saja menghadap ke Masjidil Aqsa. Tetapi Rasulullah memang hatinya condong untuk kembali ke Ka'bah, kiblatnya itu. Maka ayatnya juga Allah turunkan itu pada tahun kedua dari Al-Baqarah 144 itu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kerap kali kami melihat engkau membolak-balikan pandanganmu wahai Rasul ke langit. Ya, falan nuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka kami akan rubah kiblat sesuai dengan apa yang engkau ingini. Masya Allah ya. Rasulullah menginginkan kiblat pindah ke Masjidil Haram, maka pada ayat ini tahun kedua Hijriah Allah firmankan, ya, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka mulai sekarang hadapkanlah wajahmu dalam sholat menuju Masjidil Haram. Jadi sudah 16 bulan itu, sudah 17 bulan Rasulullah dan para sahabat menghadapnya ke Palestina, saat itu berubah. Bahkan ada yang unik lagi, ketika sahabat yang menjadi jamaah di Masjid Qiblatain, kalau kita ke Madinah Pak, ada Masjid Qiblatain namanya. Itu kejadiannya mereka pas ayat ini turun habis zuhur. Ayat-ayat Al-Quran Bapak Ibu kebanyakan turunnya malam hari. Di antara siang hari ini dia. Habis zuhur keluar turunnya, kemudian jamaah umat Islam di Masjid Qiblatain belum tahu kalau ayat ini sudah turun. Akhirnya sholat asar pertama kali Nabi. Kapan Nabi Muhammad menghadap Ka'bah pertama kali di Madinah? Sholat apa? Bukan subuh, bukan maghrib, bukan isya, bukan zuhur, tapi asar. Nah, akhirnya Rasulullah dan para sahabat sholat asar sudah menghadap ke Masjidil Haram. Tetapi imam makmum warga Masjid Qiblatain tidak mengerti itu. Akhirnya ketika mereka sholat asar tetap menghadap ke Palestina, pada waktu ruku ada seorang sahabat yang udah selesai sholat bersama Nabi di Masjid Nabawi, kemudian beliau datang ke masjid itu, ya, melihat sahabat-sahabat sedang ruku menghadap Palestina. Akhirnya orang itu teriak, wahai umat Islam, tidakkah kalian mengetahui kalau ayat kiblat, pindah kiblat sudah turun? Akhirnya mereka muter Pak, muter sholatnya begitu dalam keadaan ruku, muter langsung ke Masjidil Haram. Imamnya berarti di belakang. Imamnya gimana tuh Pak? Imamnya jalan gitu ya. Kan kalau imamnya tetap di sana berarti di belakang dong. Itu salah satu keunikannya. Nah, ini memang di tahun kedua Hijriah banyak sekali seperti zakat fitri juga. Zakat mal, berkurban, sholat idul fitri, sholat idul adha, itu semua diturunkan syariatnya oleh Allah tahun kedua. Termasuk umroh, termasuk puasa 9 Dzulhijjah. Sebelum ada puasa Arafah, namanya puasa 9 Dzulhijjah itu. Sudah ada tahun kedua Hijriah juga. Padahal belum ada haji waktu itu. Haji diwajibkannya nanti, tahun ke-8 atau tahun ke-9, yang mana Rasulullah mulai haji pun tahun 10-nya itu. Setelah haji 3 bulan beliau meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, hadirin para jamaah dirahmati Allah. Jadi kita masuk saja. Yang pertama, Al-Baqarah 183. Ya, ayatnya tadi sudah kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini tahun kedua mulailah puasa. Ya. Hadirin, Nabi wafat tahun 11. Tadi udah saya katakan, setelah beliau wukuf di padang Arafah. Wukuf di padang Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. 3 bulan ke depan, tanggal 12 Rabiul Awal, beliau meninggal dunia. Makanya disebut hajinya haji apa? Haji wada'. Haji
Haji terakhir ya, pertama dan terakhir bagi Nabi. Kemudian Rasulullah berarti mengalami Ramadan selama berapa? 9 tahun. Ya. Beliau mulai dari tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10. 9 tahun. Tahun 11 nggak dihitung. Karena setelah masuk tahun 11, belum sampai bulan Ramadan, bulan ke-9, sudah meninggal dunia pada bulan ke-3 Rabiul Awal. Baik. Hadirin, jadi tujuan puasa yang tertinggi adalah sebagaimana ayatnya, ya, la'allakum tattaqun. Nih. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kalian menjadi orang bertakwa. Ini Masya Allah, tujuan puasa sangat hebat, hadirin. Sebab kalau seorang itu menjadi bertakwa, dia sudah pasti akan bermanfaat untuk orang lain. Jadi orang takwa itu adalah orang yang baik kepada Allah dan juga baik kepada manusia. Dia menjalankan semua perintah Allah, menjauhi segala larangannya, dan imbas ketakwaan Nabi itu sudah 1400 tahunan, sampai sekarang masih bisa kita rasakan. Jadi hadirin, definisi takwa itu sebenarnya sebagaimana yang ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab, imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Ta'ala. Nah, ini hadirin, takwa memang menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, dan kita tambahkan, dan orang lain bisa mengambil manfaat dari ketakwaannya. Jadi kalau umat Islam saja mengamalkan puasa Ramadan dengan baik, kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nabi Muhammad sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Para sahabat yang mulia, kita bisa mengambil manfaat dari nasihat mereka. Para imam yang 4, diantaranya Imam Syafi'i. Kita nggak pernah ketemu Imam Syafi'i, tapi namanya begitu harum. Kenapa? Orang bertakwa. Sudah meninggal, ilmunya, keberkahannya masih bisa kita rasakan. Siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i? Siapa yang tidak kenal Imam Bukhari? Siapa yang tidak kenal Imam Ahmad atau Imam Hambali yang hafal 1 juta hadis, yang memberikan sumbangsinya untuk umat Islam? Dari mana mereka bisa memberikan kemanfaat kepada kita? Dari ketakwaannya tadi. Jadi takwa kita tambahkan definisinya, dan dia pun bermanfaat bagi orang lain. Hadirin, baik. Nah, akhirnya kita baca ayat selanjutnya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa diwajibkan ke atas orang sebelum kalian. Para jamaah, ayat ini ayat fikih tapi beraroma tauhid. Ayat ini ayat fikih puasa tapi beraroma akidah. Kenapa? Allah ingin katakan, wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kalian puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa diwajibkan oleh Allah ke atas orang-orang sebelum kalian. Orang-orang sebelum kita siapa? Pernahkah kita membahas ayat ini, Pak? Orang-orang sebelum kita adalah nabi-nabi terdahulu, yang semua nabi punya syariat puasa karena mereka semua beragama Islam. Ini penting. Makanya tadi saya katakan, ayat ini 183 Al-Baqarah, ayat fikih puasa, tapi beraroma akidah. Para nabi beragama Islam, semuanya. Dan mereka punya syariat puasa, sekalipun puasanya bukan Ramadan. Puasanya ada yang 40 hari, puasanya ada yang 3 hari. Minimal, kata Imam Ibnu Katsir, semuanya pada awal Islam, para nabi semuanya sejak zaman Nabi Nuh, minimal punya syariat puasa, yaitu 3 hari setiap bulan. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau ini. Coba kita buka langsung tafsirnya itu. Ya, nih, beliau katakan bahwa wa qad kana fi hadza fi ibtida'il Islam. Ketika Islam dimulai dakwahnya oleh para nabi-nabi terdahulu, yasumuna min kulli syahrin, mereka sudah berpuasa minimal syariat puasa pada zaman nabi-nabi terdahulu salasata ayyam, yaitu puasa 3 hari. Summa nusikha dzalik bisaumi syahri Ramadan. Dengan diutusnya Nabi Muhammad terakhir, puasa yang 3 hari dihapus menjadi puasa sebulan penuh. Jadi umat terdahulu
Nabi-nabi terdahulu juga berpuasa, tapi bukan Ramadan. Minimal berapa hari? 3 hari. Itu sejarahnya begitu. Ya, sampai Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, minimal mereka punya syariat puasa 3 hari. Hadirin, di sini ada kami akan buktikan pentingnya masalah ini, ya. Kenapa saya katakan? Karena ya, ini yang saya tulis ini, karena mereka semua, yaitu karena para nabi semuanya adalah beragama Islam. Semua beragama Islam. Ini bukan dari ulama, ini Allah Ta'ala yang langsung berfirman. Semua para nabi itu beragama Islam. Ini penting kami sampaikan ayat-ayatnya, ya. Makanya kami tulis biar mudah untuk dicerna, difahami. Yang pertama, surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat 78. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Itu ayatnya tuh. Kita tampilkan dulu sebentar. Dalam surat ke-22 surat Al-Hajj, ya. Pada ayat terakhir tuh, ayatnya 78. Semua nabi beragama Islam dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Makanya itu ayatnya banyak sekali Bapak Ibu. Orang yang meninggal tanpa Islam nggak dapat apa-apa di akhirat. Sekalipun ahli kitab. Hadirin coba diperhatikan, ini penting. Bapak-bapak nggak ada yang tidur kan Pak ya? Ahli kitab, orang yang mengamalkan Injil dan Taurat, tetap Allah sebut sebagai orang kafir tidak beriman. Kenapa? Karena syariat nabi-nabi terdahulu sudah dihapus dengan syariat Al-Quran. Kita hanya wajib mengimani nama-nama itu. Pernah ada Shahifah Ibrahim, pernah ada Shahifah Yusuf, pernah ada Zaburnya Nabi Daud, pernah ada Tauratnya Musa, pernah ada Injilnya Isa. Tapi kalau Anda sekalipun hari ini mendapat Injil yang asli dan Anda amalkan, Allah sebut Anda sebagai ahli kitab, tapi kafir. Ada yang tahu dalilnya? Halo? Yang tahu dapat sepeda lipat? Hadirin, dalilnya itu gampang. Surat 98 ayat ke-6 coba. Dari ayat pertama apa? Surat ke-98. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ayat ke-6-nya. Hadirin, ayat ke-6-nya itu adalah ahli kitab. Allah sebutkan di situ. Ini bukan bisa-bisanya Ustadz, hadirin. Boleh buka terjemahan Kementerian Agama. Yang paling standar boleh dibuka terjemah nih ayat ke-6-nya. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, serta orang-orang musyrik, fi nari jahannam, mereka berada pada neraka jahannam, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Allah yang katakan. Jadi semua nabi itu beragama Islam. Baik, kita buka yang tadi, kembali kepada surat Al-Hajj tadi, ayat ke-78. Allah firmankan bahwa millata abikum Ibrahim, ikutilah agama kakek kalian, yaitu Ibrahim. Mana? Nih, bawahnya tuh. Ya. Millata abikum Ibrahim, ikutilah agama baginda Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin, Allah sudah kasih nama kepada kalian semuanya al-muslimin, orang-orang Islam. Kapan? Min qablu, sejak zaman Adam. Min qablu, sejak zaman dahulu. Sejak zaman Nabi Adam, semua beragama Islam para nabi itu. Wa fi hadza, dan juga umat terakhir dalam Al-Quran ini, hadirin. Dan wa fi hadza, dan umat terakhir dalam Al-Quran ini semua beragama Islam. Baik, yang kedua, bagus sekali ini hadirin kalau mau dicatat, ya, kali nggak nemu lagi kajian kayak begini. Yang kedua, Nabi Yunus, boleh dibuka dalam surat Nabi Nuh, boleh dibuka dalam surat ke-10, surat Yunus ayat ke-72.
Ya, Nabi Nuh, maaf, dalam suratnya Yunus, tapi Nabi Nuh yang difirmankan oleh Allah. Ya, Nabi Nuh berkata di sini, fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Ayat ke-72. Nabi Nuh berkata di sini, Allah firmankan, fa in tawallaitum, wahai kaumku, kata Nabi Nuh, fa in tawallaitum, kalau kalian berpaling dari dakwahku, fama sa'altukum min ajrin, aku tidak pernah minta upah kepada kalian. In ajriya illa 'ala Allah, yang memberikan upah kepada aku hanya Allah Ta'ala. Wa umirtu, kata Nabi Nuh, dan aku hanya diperintah an akuna minal muslimin, hanya untuk menjadi orang muslim. Lagi, yang ketiga contohnya hadirin, yaitu dalam Al-Baqarah surat kedua ayat ke-132. Perkataan Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub cucunya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa wassa biha Ibrahim, dan Nabi Ibrahim berwasiat bersama Nabi Yakub cucunya kepada putra-putra mereka. Ya baniya, wahai putraku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah pilih agama Islam ini untuk kalian. Fala tamutunna, jangan sekali-kali kalian mati, illa wa antum muslimun, kecuali hanya menjadi orang Islam saja. Hadirin, ini perkataan Nabi Nuh. Sudah, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub. Nabi Musa ada dalam surat Yunus ayatnya ke-84. Di sini Yusuf dulu. Ya. Nabi Yusuf dalam surat Yusuf surat ke-12 ayat ke-101. Di sini Nabi Yusuf berkata, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati anta waliyyi fil ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima. Ini perkataan Nabi Yusuf, ya Allah, engkau telah berikan aku kerajaan semesir ini ya Allah. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan engkau mengajarkan aku bisa mengartikan mimpi-mimpi. Ini mukjizat Nabi Yusuf, bisa mengartikan mimpi-mimpi. Fatiras samawati wal ard, engkaulah pencipta langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkaulah penolongku dalam kehidupan dunia dan akhirat ini ya Allah. Apa kata Nabi Yusuf? Tawaffani muslima, ya Allah, matikan aku dalam keadaan muslim. Nabi Yusuf beragama Islam. Nabi Musa dalam surat Yunus surat ke-10 ayat ke-84, ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi in kuntum amantum billah fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Berkatalah Nabi Musa yang memiliki kitab Taurat, ini pun beragama Islam. Wa qala Musa, berkatalah Nabi Musa, ya qaumi, wahai kaumku, in kuntum amantum billah, kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah, fa'alaihi tawakkalu, maka mesti kalian bertawakal hanya kepada Allah. In kuntum muslimin, kalau betul-betul kalian orang muslim. Bani Israel zaman Nabi Musa orang Islam. Demikian juga yang terakhir, yaitu dalam surat Al-Maidah pada ayat ke-101 surat kelima, berita tentang Nabi Isa dan para pengikutnya, Al-Hawariyun. Mereka adalah pengamal Injil yang Allah sebut sebagai orang-orang muslim pada zamannya. Ini dia ayatnya pada Al-Maidah 101. Allah Ta'ala, maksud saya Al-Maidah 111, Allah firmankan di sini, wa id auhaitu ilal hawariyin, dan ketika aku ilhamkan kepada pengikut Nabi Isa, an aminu bi, supaya mereka beriman kepada aku, wa bi rasuli, dan kepada rasulku. Qalu, para pengikut Nabi Isa yang setia, Al-Hawariyun ini berkata, amanna, kami beriman ya Allah, washhad, dan saksikanlah, bi annana muslimun. Jadi Al-Baqarah 183 ini ayatnya ayat fikih puasa, tapi beraroma akidah bahwa semua nabi orang-orang muslim dan kaumnya juga orang-orang muslim yang Allah Ta'ala perintahkan hanya menyembah Allah. Makanya mereka orang Islam juga punya syariat puasa minimal berapa hari tadi? 3 hari. Baik, selesai. Itu
eh, itu daripada yaitu Al-Baqarah 183. Sekarang kita masuk Al-Baqarah 184. Hadirin, wajib puasa sudah mulai itu pada tahun kedua, tetapi masih boleh memilih. Ini kan unik nih Pak. Sudah wajib puasa, tapi boleh memilih. Tapi ingat hadirin, ini kita sedang belajar masalah sejarahnya. Ayat ini sih sudah nggak boleh dipakai lagi, karena boleh pilih tuh. Yang pertama, pilih puasa. Yang kedua, tidak puasa nggak apa-apa itu. Hanya bayar fidyah saja 7 on beras. Ya fidyah itu 675 gram. Kalau kita bulatkan 700 gram, 7 on. 7 ons gandum atau beras. Nah hadirin, jadi tahun kedua udah mulai puasa. Kalau ada orang yang badannya sehat, ya Rasul saya nggak mau puasa, saya mau bayar fidyah saja, masih boleh itu. Ini hadisnya coba kita buka dalam riwayat Imam Abu Daud nomor 507, ya dari sahabatnya Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau bercerita singkat saja pada to the point hadisnya. Hadis ini derajatnya sahih. Kata beliau, fakana man syaa, ketika Al-Baqarah 183 sudah turun, siapa yang mau puasa silakan puasa. Ya. Faman syaa ayyasum shoma, siapa yang mau pilih puasa silakan puasa. Wa man syaa ayyuftir, siapa yang mau pilih tidak puasa silakan juga tidak puasa. Tetapi wa yut'im kulla yaumin miskinan, cukup dia memberi makan satu orang fakir miskin, yaitu bayar fidyah satu orang fakir miskin 1 mud 7 on beras atau gandum. Kata beliau, ajza'ahu dzalika, yang demikian mencukupi. Jadi ketika tahun kedua Hijriah masih boleh memilih Pak. Boleh puasa, boleh tidak. Tapi ingat, ayat ini sudah tidak berlaku pada zaman sekarang. Kalau sekarang boleh memilih, waduh ngajinya ngantuk berarti itu. Sekarang sudah tidak boleh. Kenapa? Ayat ini diganti dengan Al-Baqarah 185. Baik, kita lihat. Yang ketiga hadirin. Al-Baqarah 185. Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Ayat ini 185 Al-Baqarah menghapus cara puasa yang boleh memilih dalam Al-Baqarah 184. Itu saya tambahkan. Tadi kan 184 Al-Baqarah boleh memilih Pak. Dihapus dengan ayat ini. Ya. Mana ayatnya coba kita lihat. Tadi apa? Ini kita habis buka-buka ayat yang lain. Jadi Al-Baqarahnya kita buka lagi. Ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Qur'an hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas dari petunjuk itu sendiri, wal furqan, dan sebagai pembeda. Faman syahida minkum, siapa di antara kalian yang menyaksikan datangnya bulan suci Ramadan? Kata Allah, tidak boleh pilih-pilih lagi. Tadinya boleh memilih. Akhirnya di sini Allah katakan falyasumhu, tidak boleh pilih lagi. Semuanya wajib puasa kecuali kepada 10 orang yang diizinkan makan minum siang hari. Siapa 10 orang itu hadirin? Yang pertama, orang yang sakit, atau saya urutkan di sini, yaitu ibu-ibu yang menyusui, ibu-ibu yang wanita yang hamil, kemudian wanita yang menstruasi, yang keempat wanita yang nifas, yang kelima anak kecil, yang keenam lansia, yang ketujuh orang yang sakit, yang kedelapan musafir, yang kesembilan orang gila. Jadi kalau hadirin mau nggak puasa, ada pilihan itu. 9 orang gila. Yang ke-10 orang kafir, non muslim, tidak wajib puasa. Jadi siang hari Ramadan, ya ada 10 orang diizinkan oleh Allah siang makan minum. Sebenarnya hadirin, restoran-restoran itu boleh buka sebenarnya. Tapi harus selektif. Gara-gara tidak selektif, jadilah kerjasama dalam perbuatan dosa. Mohon maaf. Ya. 1 Ramadan, 2 Ramadan mungkin masih sakral ya Pak. Tapi masuk ke 15 Ramadan, ada yang makan, ada yang makan di warteg lah, di warung ini. Tukang inilah, tukang itu, ya Allah. Sebenarnya kalau restoran itu buka, dia buat dengan secara
Ada selektif. Dia buat banner di depannya. Yang boleh masuk restoran saya ini 10 orang ini yang diizinkan makan oleh Allah. Tulis dia tuh, ibu menyusui, hamil, menstruasi, nifas, orang gila. Datang mbak-mbak pertama kali. Ada penjaganya di situ. Penjaganya juga puasa, yang punya restoran puasa. Ya, dikatakan, datang. Mbak, dari 10 orang ini mbak kategori apa? Saya sedang menstruasi, Pak. Oh ya, silakan, monggo. Kalau emang mau makan di situ, ditutup ada tirai. Yang kedua, datanglah mbak-mbak yang lain. Mbak, kenapa enggak puasa? Kategorinya apa? Saya sedang hamil, Mas. Oh ya, silakan. Yang ketiga, anak muda datang. Mas, kategorinya apa? Saya dari Jawa Timur, Pak Ustadz. Musafir. Oh, silakan. Yang keempat, anak muda lagi datang. Mas, kategorinya apa? Saya orang gila, Pak Ustadz. Orang gila kok ngaku. Jadi sebenarnya selektif itu bisa dilakukan restoran berbuka itu pada pagi hari. Cuma karena tidak selektif, yang ada apa? Jadi kemaksiatan. Jadi kalau ada orang yang makan, bukan 10 orang ini, itu termasuk penjualnya itu berdosa. Karena dia memberikan fasilitas untuk orang berbuat dosa tidak puasa. Ini sangat menyedihkan hadirin di negeri kita. Kalau seumpamanya tanggal 10, 15, 20 Ramadan kayak udah biasa aja itu, mohon maaf. Di terminal pun kalau kita lihat orang sudah ngerokok biasa itu, innalillahi wa raji'un. Nah, ini perlu fikir bagaimana mereka juga bisa untuk melaksanakan puasa dengan baik hadirin. Ya, jadi tadi yang saya katakan restoran buka itu kalau selektif, kalau nggak selektif tutup aja. Takut jadi apa? Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Takutnya jadi bekerja sama dalam perbuatan dosa. Baik. Hadirin, yang keenam, Al-Baqarah 18, yang keempat Al-Baqarah 186. Ini tidak bicara masalah puasa hadirin. Tapi kenapa Allah Ta'ala cantumkan? Ini kenapa ya? Ada huruf Z. Nah, para jemaah, Al-Baqarah 186 ini tidak bicara masalah puasa, tetapi kenapa Allah selipkan di antara ayat-ayat puasa? 183 ayat puasa, 184 ayat puasa, 185 ayat puasa, 187 ayat puasa, 186 bukan ayat puasa. Coba kita baca. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini enggak ada ayat puasa. Dan ketika hambaku bertanya kepada aku tentang aku, katakanlah wahai Nabi, inni qarib, aku sangat dekat kepada hambaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabah doa untuk hambaku. Enggak ada ayat puasanya. Kenapa Allah cantumkan di tengah-tengah ayat puasa? Jawabannya hadirin, yaitu tujuannya adalah 186 Al-Baqarah ini Allah ingin bicara masalah urgensi doa di bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, doakanlah, ya, berdoalah di bulan Ramadan untuk doa-doa terbaik kita, kehidupan beragama kita, kehidupan keluarga kita, ya, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dimudahkan kita untuk meraih amal-amal soleh di bulan Ramadan, negeri kita dijadikan negeri yang baik. Kerusuhan yang sedang terjadi, peperangan di Rusia, di Ukraina, berarti sebulan lagi masih berada itu. Ya, naudzubillah. Kita doakan hari-hari ini juga Pak, supaya di Rusia dan Ukraina Allah kasih damai, karena mereka adalah saudara-saudara kita semuanya. Ya, yang kesian rakyat sipilnya, anak-anak kecil, ibu-ibu, orang tua, gitu kan. Ini mereka saudara kita juga kita doakan. Sudahkah kita angkat tangan, ya Allah, islahkan mereka supaya damai. Karena mereka saudara kita, surat keempat An-Nisa ayat ke-1. Ya, Allah ciptakan kalian dari satu jiwa, Nabi Adam. Dan diciptakan istri dari tulang rusuk sebelah kiri, Bunda Hawa. Kita semua tercipta dari satu orang ayah, satu orang ibu, Adam dan Hawa. Yang Allah kembangbiakkan sampai hari ini. Nah, jadi 186 Al-Baqarah adalah urgensi berdoa di bulan Ramadan. Yang terakhir, 187 Al-Baqarah, yang kelima ini. 187 Al-Baqarah hadirin, kembali tentang puasa, yaitu, ini unik hadirin. Kenapa? Karena kewajiban puasa mulainya itu ketika seseorang mau tidur malam. Pak, kita puasa sekarang mulainya kapan? Kapan mulai puasa kita? Halo?
Subuh. Habis makan, pas adzan subuh. Adzan subuh masuk, wajib puasa. Pada tahun kedua Hijriah, pertama diwajibkan puasa, itu tidurnya adalah ketika umat Islam habis pulang terawih, tidur malam, sudah wajib puasa. Ini sejarahnya. Kalau nggak pernah dibaca hadis ini, nggak bakal ketemu ini. Jadi pada tahun kedua Hijriah, Rasulullah dan sahabat pulang terawih, mereka kalau sudah tidur malam, sudah wajib puasa. Dan saat itu belum ada sunnah makan sahur. Belum ada sunnah makan sahur. Baik, kita buka hadisnya. Riwayat Imam Bukhari, nomor 1816, dari sahabatnya namanya Qais bin Sirmah. Ya, Ibnu Sirmah ini terkenal dalam kisahnya ini. Radhiyallahu anhu. Sahabat Qais bin Sirmah, beliau berpuasa. Al-Ansori. Gimana? Nih, hadirin, 1816. Riwayat Imam Bukhari. Karena ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat Nabi. Saya besarkan dulu. Sahabat Nabi ini, ya, karena rajul shaiman, apabila seseorang kalau dia lagi berpuasa, fahadarul iftar, tibalah waktu berbuka. Jadi ada seorang sahabat yang dia mau berbuka, ya. Fanama, kalau dia sudah tidur, pas adzan maghrib sudah tidur, qabla ayyuftir, sekalipun sebelum berbuka, lam yakul lailatahu, sudah mulai puasa lagi. Enggak boleh makan, enggak boleh minum, hatta yumsi, sampai besoknya. Jadi ketentuan pada tahun pertama diwajibkan Ramadan, puasa dimulainya itu pas mau tidur malam. Jadi kalau nggak tidur masih boleh makan minum terus. Tapi kalau udah tidur wajib puasa. Nih kisahnya. Wa inna Qais bin Sirmah, ada sahabat namanya Qais bin Sirmah radhiyallahu anhu al-Ansori. Kana shaiman, beliau berpuasa. Falamma hadaral iftar, ketika tiba waktu berbuka, ata imra'atahu, beliau datang kepada sang istri. Faqala laha, maka beliau bertanya sama istri, "Aindaki ta'am?" Ibu, ada makanan enggak? Ibunya anak-anak, ada makanan tidak? Qalat, sang istri menjawab, "La, enggak ada, Pak. Walakin antolik, sebentar deh saya pergi, fa'atlubu laka, saya siapin makan untuk kamu." Baik. Ini adzan sudah berkumandang. Karena si istri menyiapkan makanan. Wa kana yaumahu ya'mal. Sang suami ini akhirnya duduk di sofa kayak beginilah, di kursi gitu. Sudah maghrib itu. Siang harinya dia emang kerja keras itu di ladang kurma, capek. Akhirnya dia nunggu istri nyiapin makanan. Faghalabathu ainahu, ketiduran. Istri lagi nyiapin makanan, dia belum berbuka, ketiduran begitu. Akhirnya faja'athu imra'atuhu, datanglah sang istri melihatnya, ya. Falamma ra'athu qalat, ketika istri melihat suami udah tidur, kata sang istri, khaibatun laka, ya ampun kesian banget Bapak, belum makan, belum minum, udah tidur, kan udah wajib puasa lagi. Bayangin, 12 jam enggak berbuka. Sampai maghrib harus puasa lagi, sampai subuh 12 jam, udah 24 jam, sampai sore lagi 36 jam. Baik. Karena dari maghrib tidak boleh makan, beliau sudah tidur, pokoknya kalau sudah masuk adzan maghrib, udah wajib puasa kalau dia tidur lagi itu. Kalau sudah tidur gitu. Dia nunggu istri begitu kan, nunggu istri sambil ketiduran begitu karena sudah maghrib, wajib puasa. Falaman tasofan nahar, ketika siang harinya belum makan, sudah berapa jam berarti? 30 jam. Ghusya alaih, maka dia jatuh pingsan, kelenger Pak, gelebak. Belum makan 30 jam. Fadzukira dzalik lin nabi, maka diberitakanlah kepada Rasul, ya Rasul, kemarin terjadi kayak begini, namanya Qais bin Sirmah, kesian dia belum makan, udah ketiduran habis maghrib, kan udah wajib puasa lagi. Nabi melihat kasihan cara puasa yang seperti ini, akhirnya beliau berharap diganti ini cara puasa kayak begini. Jangan mulainya pas mau tidur malam, tapi
Akhirnya Allah turunkan itu Al-Baqarah 187. Uhillal lakum lailatas syiyamir rafas ila nisaikum sampai ayat yaitu kulu washrabu, boleh makan minum terus hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad, sampai dapat dibedakan mana benang putih minal khaitil aswad, dari benang hitam, minal fajri, dari adzan subuh. Dengan diturunkan ayat ini, kata Imam Bukhari, fafarihu biha farhan syadida, maka para sahabat bergembira karena ayat puasa sudah diganti. Yang tadinya mulai puasa pas tidur malam dan dimulai sejak adzan maghrib, kalau sudah tidur, mau makan kek, mau belum makan kek, mau sudah berbuka atau belum berbuka, pokoknya pas sudah tidur, sejak terbenam matahari wajib puasa, itu diganti. Mulainya pas adzan subuh. Nah, ayat ini selanjutnya baku sampai hari kiamat, nggak bisa dirubah-rubah lagi, dan menjadi hukum baku puasa Ramadan sampai hari ini. Ini sekedar sejarahnya, yang akhirnya hadirin kita wajib untuk menjalankan puasa Ramadan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, ini diantaranya sejarah ayat-ayat Ramadan yang cuma 5 ayat dalam Al-Quran tentang ayat-ayat puasa. Sekiranya ada yang mau ditanyakan, saya ingatkan Bapak Ibu yang masih punya hutang puasa untuk bayar hutang puasanya. Karena hutang kepada Allah ini ibadah, hutang ibadah kepada Allah itu wajib untuk ditunaikan. Ya. Baik, ada yang mau ditanyakan untuk jamaah prianya dulu? Itu ibu-ibu kenapa? Oh, mungkin ada ibu. Ibu-ibu pakai tulisan bagus ya, karena kejauhan kalau ngomong gitu. Baik Ustaz, ada pertanyaan dari jamaah wanitanya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Wanita hamil atau menyusui apakah sudah cukup mengkodok puasanya? Itu yang pertama. Mau dibacakan dulu semua satu-satu? Ya, satu-satu dulu. Baik. Wanita menyusui atau hamil cukup mengkodok. Begini, para ulama kita, diantaranya Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitabnya yang sangat besar itu Tuhfatul Muhtaj, dan ulama-ulama lain selevel beliau juga ya memfatwakan bahwa wanita menyusui dan hamil itu kondisinya ada 3. Yang pertama, dia tidak berpuasa karena khawatir dirinya. Yang kedua, dia tidak berpuasa karena khawatir dengan diri dan anaknya. Yang ketiga, dia tidak berpuasa karena khawatir akan anaknya saja. Kalau dia tidak berpuasa, nomor 1 dan 2, dia khawatir terhadap dirinya. Yang nomor 2, khawatir terhadap diri dan anaknya. Ini cukup mengkodok saja. Berapa hari tidak puasanya itu? Sebulan, ya sudah mengkodok saja. Ya, mengkodok saja. Tetapi, kalau nomor 3, dia khawatir, saya sih sehat Pak Ustadz. Saya nggak merasa khawatir dengan diri saya, tapi saya khawatir kepada bayi. Kalau saya puasa, khawatir bayi saya ini tidak ada nutrisi untuk makanannya. Jadi kalau dia nomor 3 ini, khawatir hanya untuk jabang bayinya, para ulama kita katakan wajib mengqadha dan juga wajib bayar fidyah. Satu harinya 7 on. 7 on kali 30 hari berapa Pak kira-kira? Bisa dibantu? 7 on 700 gram kali 2 kali 30 hari. Sekitar 20 liter. Diliterkan segitu kira-kira. Ya, kurang lebih 20 liter atau 21 liter. Jadi saya ulang, kalau dia khawatir terhadap dirinya, dan yang kedua, khawatir terhadap diri dan anaknya, cukup mengkodok. Tapi kalau dia tidak puasa, khawatir hanya kepada si bayi, maka ini kata ulama kita ada 2, mengkodok juga bayar fidyah. Satu harinya 1 mud. 1 mud itu takarannya dibulatkan jadi 700 gram atau 7 on. 7 on kali 30 hari gitu aja. Ya, kalau dikali 30 hari berarti 210 ons gitu. Terserah hitungnya nanti berapa kilo itu. Ya, ada lagi? Iya, jadi mungkin jadi nggak ada istilah yang kalau misalnya hanya bayar fidyah aja, nggak ada Ustaz? Tidak.
Jadi harus ada kodoknya. Kodoknya gitu. Justru wajib. Fidyahnya yang tambahan. Oh, fidyah yang tambahan. Fidyahnya tambahan karena nomor 3 tadi dia khawatir hanya kepada siapa? Si jabang bayi Jabang atau bayinya gitu. Ya. Oh, baik Ustaz. Untuk pertanyaan kedua Ustaz. Qada Ramadan tahun kemarin belum dilaksanakan. Apa konsekuensinya? Hadirin, tahun kemarin kita diberikan waktu 1 tahun oleh Allah. Ibu-ibunya kalau yang masih aktif masa haid, masa menstruasi pasti punya hutang 5 hari, 6 hari, 7 hari. Kita mungkin sakit atau musafir. Ternyata 1 tahun sampai besok 1 Ramadan belum dikodok, begitu. Ini kewajibannya, kata Imam Syekh Nawawi Banten. Ini ulama kita yang terkenal, yang makamnya di Ma'la di Masjidil Haram, di Mekah sana maksud saya. Imam Nawawi Banten ini ada dalam kitab beliau Kasyifatus Saja. Beliau jawab bahwa orang yang punya hutang puasa sampai datang Ramadan dia belum mengkodok, kewajibannya ditambah lagi. Berdasarkan hadis Imam Daraqutni dan Imam Baihaqi, man adrakar Ramadan, ya, siapa yang mendapati bulan suci Ramadan, kemudian dia sakit, dia tidak berpuasa, fa'aftara limaradin, dia tidak berpuasa karena sakit, maka sampai datang Ramadan yang lain dia belum mengkodok lagi. Maka kewajibannya kata Nabi, wajib dia jalankan Ramadan dulu, maka setelah itu berapa hari puasanya itu wajib dia kodok. Yang tahun kemarin enggak dibayar itu, yang sudah Allah berikan kesempatan 1 tahun, maka 7 harinya wajib dikodok dan ditambah dengan 1 mud memberi makan fakir miskin. Jadi ada fidyahnya juga. Saya ulang, orang yang tahun kemarin, tahun ini dia punya hutang puasa, sampai Ramadan nanti nih, 30 hari lagi, 29 hari lagi, dia belum mengkodok juga, itu dia berdosa. Hukumnya haram. Karena dia melalaikan apa? Waktu setahun yang Allah berikan. Gitu. Setahun yang diberikan, padahal badannya sehat, 7 hari dia tidak berpuasa karena menstruasi, maka kewajibannya ditambah. Setelah Ramadan selesai, dia wajib menunaikan yang 7 hari ini tahun kemarin, dan wajib juga bayar fidyah 1 harinya kepada fakir miskin 1 mud 7 on. Oke, berarti kalau fidyahnya hanya 7 on kali 7 hari 49 ons. Nah itu sih gampang ya, nggak terlalu berat, tinggal dikodoknya saja itu. Baik Ustaz. Ada lagi? Untuk yang pertanyaan selanjutnya yaitu doa berbuka puasa nih Ustaz. Oh, kita belum membahas ininya ya. Iya. Belum membahas kepada masalah-masalah puasa, tapi nggak apa-apa. Jadi ada. Memang jadi polemik ya, terutama orang-orang yang memang memahami sepihak masalah ilmu hadis. Hadirin, masalah doa berbuka puasa yang terkenal itu, saya rasa yang Allah malaka sumtu itu bukannya harus dihilangkan, sebab yang Allah malaka sumtu itu memang hadisnya lemah. Hanya saja Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Asqalani, Imam Sayuti dan ulama-ulama kita yang lain ya, bahwa yang namanya hadis lemah berisi doa ini tetap masih boleh dipakai. Nih contohnya, ulama masa kini pun katakan hadisnya lemah, dhaif. Ya. Ini mereka memang tidak mengikut fatwa imam-imam kita, Pak. Ini orang-orang yang mengikuti ulama-ulama yang lain. Kalau kita, doa ini tetap kita pakai. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Sampai sini aja sebenarnya. Ya, enggak ada wabika amantu. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Jadi jawabannya bagaimana? Ini hadisnya lemah memang, tapi tetap boleh dipakai karena tidak berkaitan dengan hukum halal dan haram. Tapi yang terbaiknya hadirin, ini dibaca dan dibaca juga hadisnya yang sahih atau hasan. Zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Itu kan ada dalam riwayat Imam Abu Daud ya, yang zahabaz zama'u-nya itu coba saya tampilkan sebentar. Nih. Nah, jadi kalau kita mau lebih afdol, doa tadi digabung dan ini dibaca setelah berbuka. Jadi pas berbuka, adzan berkumandang, sunnah bacanya cuma bismillah itu, Pak. Jangan baca yang ini. Ini hadisnya memang sahih atau hasan, tapi Anda salah menempatkannya. Coba kita baca. Pas adzan berkumandang, Allahu akbar, Allahu akbar, dia baca, zahabaz zama'u. Mau buka puasa, belum berbuka, dia baca, zahabaz zama'u, telah hilang dahaga. Mas, minum aja belum udah hilang dahaga. Keliru kan?
Jadi pas adzan berkumandang yang kita baca apa? Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Korma dulu 3 butir, 5 butir air putih. Setelah selesai makan yang lain baru Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Itu yang terbaik. Itu ya. Artinya apa? Telah hilang dahaga. Wa batallatil uruqu, telah basah apa ini? Urat-urat. Wasabatal ajru insyaallah, semoga pahalanya ada di sisi Allah Ta'ala. Demikian jawabannya. Baik. Mungkin cukup dari sesi tanya jawab ini Ustaz, dan mungkin bisa langsung ditutup dengan doa Ustaz untuk menutup kajian ini. Ya, hadirin, semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk bertemu dengan Ramadan mulia nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kekurangan dimaafkan dan kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.